saudara datang kepada Tuhan, ketika Tuhan meresponi dia tidak tepat dengan cara yang dia pikirkan, marah dan sakit hati dengan Tuhan. Saudara pernah sakit hati dengan Tuhan? Adakah yang mau menjawab? Pernahkah saudara sakit hati, kecewa sama Tuhan? Cynthia kayaknya. Cynthia enggak? Si Dwi? Si Ca? Saya kira lebih dari 75-90% pasti semua manusia pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Ketika dia mendengar ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu, berkat Tuhan itu seperti mentari di pagi hari, tidak pernah terlambat. Amen. Lalu kita membuat satu target waktu bahwa inilah sebenarnya waktunya Tuhan menolong saya. Tapi terkadang belum. Sampai Naaman itu membawa begitu besar. Kenapa? Karena bagi Raja Aram itu uang 1 miliar lebih 4 miliar itu terlalu kecil. Itu mudah baginya untuk mengganti. Kalau itu si Naaman sebagai panglima dalam keadaan sehat dan baik untuk mengadakan peperangan-peperangan dan Raja Aram selalu menang. Terlalu kecil itu baginya. Maka seharusnya kita saudara, kita harus berpikir uang itu sebenarnya terlalu kecil sebenarnya itu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan bagi kita, sebenarnya uang itu terlalu kecil. Maka ketika kakak saya tadi nelpon, sedikit sedih juga rasanya mendengar ya, cuma 1 juta dikumpulkan, sudah ada yang komplain. Paling sisa 200.000, saya pikir dalam hati, ada yang komplain. Nah ternyata manusia itu ada yang baik sekali, ada yang kurang baik, ada yang buruk, ada yang sangat buruk, kan begitu ya kan? Karakternya ada yang begitu, ada yang pelit, ada yang pelit sekali, ada yang setengah pelit. Ya. Ada sungguh. Aduh, saya pikir dalam hati, Ada sungguh pelit. semoga lah anaknya tidak jadi pendeta. Kadang-kadang begini loh saudara, hukum Taurat itu terjadi loh. Selama ini kita begitu pelit sama pendeta. Kapan hukum Taurat terjadi saudara? Kelak anak kita tanpa kita sadari dipanggil Tuhan harus jadi pendeta. Dan di saat dia jadi pendeta, semua jemaahnya pelit-pelit. Disitulah hukum Taurat itu boleh terjadi. Terakhir berdoa orang Tuhan, janganlah jemaah yang digembalakan anakku ini supaya mereka baik-baik. Enggak juga baik-baik. Enggak juga. Di situ saatnya hukum Taurat itu boleh terjadi saudara. Saya tidak tahu apakah anak bapak ini tiba-tiba suatu saat jadi pendeta. Tapi jadi pendeta yang begitu susah hidupnya. Karena apa? Karena dari awal sudah terjadi hukum Taurat. Untuk menantikan perubahan itu semua ada. Tetap ada waktu berubah saudara. Untuk menantikan waktu itu dirubah semua, itu tidak mudah, itu butuh waktu. Saudara, hari Minggu yang lalu kita ada beribadah 2 orang. Ada 2 orang, bapak-bapak 1, anak muda 1, itu rekan sekerja Aris selama sekolah Alkitab di Medan. Tapi mereka gagal. Yang satu itu gagal, yang satu lagi memang tidak sekolah Alkitab. Dia adalah anak muda biasa. Kerja mereka itu di daerah ini hukum Taurat. Hari ini mereka menabur, besok menuai. Ngerti maksud saya saudara? Ya, orasi. Pintar, pengalaman. Hukum Taurat, Anda yang paling benar saya katakan. Setiap hari menuai, setiap hari menabur. Dia pergi dari sekolah Alkitab karena gagal dan tidak kuat dan tidak mampu. Pinjam. Nah ternyata saudara, ada juga orang yang sudah kita dorong untuk sekolah Alkitab, sekolah pendeta, tidak ada kekuatan dan kemampuan spirit untuk dia untuk melayani. Karena apa? Tidak terbiasa melayani dari awal. Ya, tidak terbiasa. Dan banyak hamba Tuhan setelah melayani pindah, akhirnya tidak lagi melayani. Karena apa saudara? Setiap di melayani selalu bertemu dengan jemaat-jemaat yang pelit-pelitnya itu, alhamdulillah. Akhirnya dia menyerah, merasa tidak kuat. Mungkin bukan panggilan aku jadi pendeta. Padahal waktu sekolah membuang diri di ladang Tuhan saudara,
serta Tuhan selalu manis. Wah, setiap semua sekolah Alkitab 100% itu pasti pernah dinyanyikan. Bahkan dulu ada pernah nyanyi orang-orang sekolah Alkitab itu, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Begitu banyak terjun ke pelayanan, gak dapat gaji, banyak yang mundur, semua demon. Itu lagu harus diganti kalimat. Bertentangan dengan ayat firman Tuhan bahwa hukum tabur tuai pasti ada. Ketika kita menabur pasti menuai. Masa kita melayani biar tanpa gaji? Gak benar itu. Terakhir jangan sekarang menyanyikan itu kan. Diganti dengan lagu biar pikul salib selalu manis, selalu biar tanpa gaji. Ketika dia melayani betul kayak ini mampu melayani tanpa gaji, gak dikasih orang uang sampai bertahun-tahun. Satu kali dia marah. Saudara kalau mau cari pendeta yang tak punya perut. Anak muda jemaat menjawab, bukan kami yang cari pendeta, anak yang mencari kami. Saudara jemaat kalau sedang bebal-bebalnya itu memang bebal.